Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Setawa Official. Bagaimana sih sebenarnya hipnotis itu? Bagaimana cara belajar hipnotis dengan mudah? Bagaimana caranya belajar hipnotis dengan gampang? Dan apa gunanya hipnotis untuk kehidupan sehari-hari? Setelah yang satu ini. Selamat malam teman-teman, selamat siang, selamat pagi, selamat sore buat teman-teman, dan selamat beraktivitas bagi kamu semua yang saat ini masih beraktivitas. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa jaga diri, jaga pikiran, jaga hati, dan lain sebagainya. Bagaimana sih caranya kita belajar hipnotis? Apa sebenarnya hipnotis itu? Ilmu hipnotis itu apa? Apakah untuk kebaikan? Apakah untuk negatif, dan lain sebagainya? Apakah ilmu hipnotis itu berguna untuk kehidupan kita sehari-hari? Banyak sebenarnya yang tanya seperti itu, dan banyak di luar sana. Mungkin kamu juga masih awam tentang hipnotis. Sebenarnya buat apa? Gitu ya. Jadi di video singkat ini akan saya jelaskan sebenarnya hipnotis itu apa, dan apa gunanya buat kehidupan kita sehari-hari. Apa manfaatnya buat kehidupan kita sehari-hari gitu. Mungkin selama ini yang kita lihat di televisi, di dunia maya atau di media sosial, itu hipnotis adalah hal-hal atau sebuah tayangan secara konsep atau secara tayangan di televisi atau di media sosial itu sebagai hiburan. Orang dihipnotis lupa nama, orang dihipnotis tidak bisa menghitung, orang dihipnotis tidak bisa mengingat sesuatu atau melakukan hal-hal yang di luar nalar atau melakukan hal-hal yang di luar kendalinya. Mungkin hanya itu yang kita lihat, dan itu benar, dan itu tidak salah, dan itu memang bisa dilakukan dengan ilmu hipnotis. Tapi sebelum saya menjawab itu, saya jelaskan dulu, dan mungkin ini pernah saya jelaskan di video yang lalu ya, tapi ini mencoba untuk saya jelaskan lagi biar teman-teman lebih mengerti hipnotis itu seperti apa. Karena banyak orang yang masih menganggap hipnotis itu adalah ilmu hitam. Banyak orang yang menganggap hipnotis itu ilmu yang negatif. Ya, jadi saya jelaskan. Sebelumnya saya sekedar informasi gitu ya, kenapa saya bisa menjelaskan ilmu hipnotis dan apakah yang saya jelaskan ini bisa dipertanggungjawabkan. Saya sudah ikut pelatihan hipnotis, saya juga mempunyai sertifikasi hipnotis, dan itu sudah resmi. Makanya saya bisa menjelaskan hipnotis itu seperti apa. Jadi tidak belajar secara individu, tidak belajar secara otodidak, tidak belajar dari media sosial, tapi ada gurunya, ada trenernya, ada kelasnya, ada nilainya, ada jam pelajarannya di sebuah pelatihan, gitu ya. Hipnotis adalah teknik komunikasi yang ditujukan kepada pikiran bawah sadar manusia. Hipnotis adalah teknik komunikasi yang ditujukan kepada pikiran bawah sadar manusia. Itu hipnotis. Pikiran bawah sadar itu apa? Sedikit saya jelaskan, karena kalau ingin tahu lebih detailnya bisa cek video-video saya sebelumnya. Pikiran bawah sadar itu seperti database yang ada di diri manusia. Pikiran bawah sadar itu seperti file, berkas, atau Google Drive-nya manusia, memorinya manusia. Dan itu pengaruhnya bisa sampai 95%. 85% sampai 95% pengaruhnya di kehidupan manusia. Pengaruhnya di perilaku manusia. Itu pikiran bawah sadar. Jadi dia itu memuat semua memori dari kita mulai kecil. Ada juga yang mengatakan dari kita mulai janin, itu pikiran bawah sadar kita sudah terbuka. Mulai dari janin, mulai dari kecil sampai hari ini, semua memori itu tersimpan rapi di pikiran bawah sadar kita.
Dan sebenarnya pada saat kita melakukan kegiatan, pada saat kita melakukan pemikiran, pada saat kita mengevaluasi, pada saat kita berbicara, pada saat kita mengambil kesimpulan, itu sebenarnya diambil datanya. Kita bisa ngomong A, B, C, D, kita bisa mempunyai pemikiran A, B, C, D, kita bisa mempunyai opini A, B, C, D, itu datanya diambil dari database itu, yaitu pikiran bawah sadar kita. Makanya sangat penting sekali. Nah, hipnotis adalah bagaimana caranya atau teknik komunikasi yang ditujukan kepada pikiran bawah sadar manusia. Bagaimana kita tahu, bagaimana kita membongkar, bagaimana kita menggali, atau bagaimana kita mencari informasi tentang diri kita, tentang sesuatu, tentang apapun itu di pikiran bawah sadar kita. Salah satunya adalah menggunakan teknik hipnotis ini. Itu hipnotis. Selanjutnya, apakah hipnotis itu hanya sebagai hiburan? Seperti yang kita lihat di televisi, orang lupa ini, orang bisa melakukan ini, orang bisa ngaku sejujur-jujurnya. Apakah seperti itu? Iya, tapi ada garis bawahnya. Kita bisa melakukan hipnotis kepada seseorang dengan 3 syarat, yaitu dia mau, dia fokusnya baik, dan dia bisa mengerti komunikasi atau mengerti bahasa kita. Pada saat kita berada di kondisi hipnotis, terus si penghipnotis itu menanyakan hal yang menurut kita itu sangat privasi, sangat rahasia, mau jawab atau tidak, itu bisa kita kendalikan. Pada saat kita berada di posisi hipnotis, dan si penghipnotis itu bertanya kepada kita tentang sesuatu yang kita anggap itu sangat rahasia, tidak boleh diketahui siapapun, dan kita sangat menyimpan itu sebagai rahasia kita pribadi, kita bisa memilih atau mengendalikan ucapan kita untuk tidak menjawab itu. Karena hipnotis adalah yang pertama mau, yang kedua fokus, yang ketiga bisa komunikasi. Jadi kalau ada tayangan di televisi atau dimanapun, dia bisa ngaku jujur, dia bisa buka semua rahasianya. Yang namanya rahasia kan nggak boleh dibuka, tapi dia bisa menceritakan semua rahasianya. Karena hipnotis itu saya masih tanda tanya besar, karena tidak sama, tidak sesuai dengan ilmu yang saya pelajari. Itu ya. Jadi yang di televisi itu, kalau melihat tayangan-tayangan di televisi yang ada hubungannya dengan hipnotis, tolong jangan ditelan mentah-mentah, tapi dipelajari dulu apakah ini benar, apakah ini hanya sekedar entertain atau hiburan atau bagaimana. Itu yang kedua. Selanjutnya, hipnotis itu hubungannya apa dengan kegiatan kita sehari-hari? Seperti saya jelaskan di awal, karena tadi saya ngomong hipnotis ini adalah yang berhubungan dengan perilaku kita, yang berhubungan dengan keyakinan kita, yang berhubungan dengan prinsip kita, yang berhubungan dengan opini-opini atau semua yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Makanya hipnotis atau berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar itu sangat penting bagi kita. Di dalam pikiran bawah sadar itu ada yang namanya kebiasaan, keyakinan, prinsip, terus juga ada lagi hal-hal yang itu ada hubungannya dengan karakter atau perilaku kita sehari-hari. Itu ada di pikiran bawah sadar. Contoh misalkan, ada yang pernah berpikir nggak kalau pelajaran matematika itu sulit? Sejak kapan kalian atau Anda mulai ngomong, mulai berpikir kalau matematika itu sulit? Sejak kecil bang, sejak SD. Sejak SD sudah dapat omongan dari teman mungkin, matematika itu sulit. Oh iya tak? 1 kali, 2 kali matematika itu sulit. Setiap hari, mungkin selama 6 tahun SD, Anda mendapatkan informasi dari luar bahwasanya matematika itu sulit. Sampai lulus SD kelas 6, tetap nggak bisa mengerjakan matematika. Bahkan belum dicoba sudah bilang sulit ini, matematika itu sulit. Menginjak ke SMP, tetap sulit nggak matematika?
Aduh, matematika lagi. Sulit ini. Aduh, sulit. Sampai lulus SMP, sulit nggak matematika? Masuk SMA, apakah matematika tetap sulit? Pasti tetap sulit, karena dari kecil, informasi yang masuk secara terus-menerus itu sudah bilang kalau matematika sulit. Sampai kapanpun, matematika akan tetap sulit. Kenapa bisa seperti itu? Karena informasi yang masuk secara terus-menerus kontinu itu akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita, dan itu menjadi keyakinan di dalam kehidupanmu. Kalau matematika itu sulit, sampai sekarang ya tetap sulit. Jadi apa hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Itu tadi contoh kecil tentang pelajaran. Kalau tentang keyakinan, bahwasanya berbuat ini itu tidak boleh, berbuat ini itu salah, berbuat ini benar, berbuat ini salah. Itu semuanya database-nya ada di dalam diri manusia yang tersimpan di pikiran bawah sadar. Makanya pada saat kita menghilangkan sifat buruk seseorang, itu tidak bisa secara langsung atau tidak bisa hanya kita ngomong secara sadar seperti ini. Kita harus bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya, memprogram ulang pikiran bawah sadarnya. Memprogram ulang itu artinya dibenahi, dinetralkan. Itu baru kita bisa merubah atau bisa sedikitnya membuat dia mempunyai pikiran netral tentang suatu hal. Bukan kita yang merubah, tapi menetralkan dia, bahwasanya hal ini adalah bisa atau mungkin belum bisa. Jadi tidak jomplang, atau mungkin fobia hal-hal kecil, takut jarum, takut balon, ini kan hal yang tidak wajar. Nah, kita masuk ke pikiran bawah sadarnya dengan metode hipnotis, menetralkan itu, bahwasanya balon itu bukan hal yang menakutkan, jarum itu bukan hal yang menakutkan. Itu teman-teman. Jadi kegunaannya sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Pada saat saya ngomong hipnotis, pasti ada hubungannya dengan pikiran bawah sadar manusia. Pasti ada hubungannya dengan perilaku manusia sehari-hari atau apa yang kita lakukan sehari-hari. Kesibukan kita dan lain sebagainya. Untuk masalah lupa nama, lupa angka, bisa menganggap ini tidak sesuai dengan anggapan atau hiburan, itu hanya sebatas sebagian kecil dari hipnotis. Tapi dampak besarnya adalah perilaku kita atau kebiasaan kita di kehidupan sehari-hari kita. Itu untuk hipnotis. Dan cara mudahnya sebenarnya Anda sudah bisa belajar hipnotis. Pada saat Anda bisa ngomong dengan orang lain, pada saat orang lain itu nyaman berkomunikasi dengan Anda, terus Anda melakukan atau memberikan sugesti perintah ke dia dan dia menuruti itu sama saja Anda sudah melakukan hipnotis atau berkomunikasi dengan pikiran bawah sadarnya. Sesimpel itu hipnotis. Jadi hati-hati. Sekian video yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Tulis di kolom komentar dan akan saya jawab di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.